Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Haryanto dengan NIM 41519113. Pada kali ini saya akan Q&A, yaitu dimana matkul saya itu NLP, Natural Language Processing. Untuk tugas besar saya itu Q&A. Nah, bagian A itu ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP adalah dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa baik lisan maupun tulisan yang digunakan manusia dalam percakapan sehari-hari. Nomor 2, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Yaitu selain segmentasi teks, tantangannya itu ada 4, yaitu ambiguitas sintaksis, yang mana suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. 2, disambigusi makna kata, word essence symbagation. Banyak kata memiliki lebih dari suatu makna baik dalam bentuk homonim maupun polisemi. Ketiga itu masukan yang tak sempurna atau tak teratur. Keempat, peraturan. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Bagian 3, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Sebutkan penerapan perangkat lunak itu pemerolehan informasi. 2, penjawaban pertanyaan. Ketiga, perangkuman otomatis. Keempat, penerjemahan mesin. Kelima, pengenalan bicara. Nah, dan yang pertama itu pemerolehan informasi, pencarian dokumen yang relevan, pencarian informasi spesifik dalam dokumen, serta pembuatan metadata. Yang kedua, secara otomatis menjawab pertanyaan yang diajukan dengan bahasa alami dengan jawaban dalam bahasa alami pula. Ketiga itu pembuatan versi singkat berisi butir-butir pentingnya dari suatu dokumen dengan menggunakan program komputer. Keempat, penerjemahan otomatis dari suatu bahasa alami ke bahasa lain. Kelima itu pengubah bahasa lisan menjadi masukan yang dikenali oleh mesin, misalnya pada pendektaan bahasa lisan kepada komputer untuk menghasilkan bahasa tulis. Selanjutnya nomor 4, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? NLTK dulu ya. NLTK adalah library Python untuk bekerja dengan pemodelan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sastrawi itu adalah pengembangan dari proyek PHP Sastrawi. Python merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Kelima, apa tujuan scaffolding? Scaffolding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil hanya huruf A sampai Z yang diterima karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Keenam, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing itu adalah metode untuk melakukan pemisahan kata dalam suatu kalimat dengan tujuan untuk proses analisis teks lebih lanjut. Sebelum melakukan tokenizing, biasanya melakukan proses scaffolding, yang mana di dalamnya mencakup proses menghapus angka dan tanda baca.
yang tidak perlu dan with space. Yang ketujuh itu ada jelaskan tentang stop word dan memberikan contohnya. Stop word adalah kata-kata umum yang disebut common words yang sering muncul yang tidak memberikan informasi yang biasanya diacukan atau dibuang misalnya dalam proses pembuatan indeks atau daftar kata. Contohnya stop word bahasa Indonesia antara lain yang di, ke, dan lain-lain. Ke-8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Stemming teks bahasa Indonesia metode untuk mencari kata dasar dari sebuah kata. Stemming merupakan salah satu tahapan dalam pre-processing. Proses stemming memiliki pengaruh dalam tingkat akurasi temu kembali informasi. Stemming dilakukan dengan cara menghilangkan imbuhan yang terdapat pada kata. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Library sastrawi menerapkan algoritma Nazib dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. 9. Apa tujuan dari word embedding? Tujuan dari word embedding untuk mempresentasikan kata sebagai vektor numerik kecil sehingga komputer dapat memahami arti dan hubungan antara kata. 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur word 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 apa ini? Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Word to vec adalah mode arsitektur neural network yang digunakan untuk mempelajari word embedding dari korpus teks besar. Ada dua arsitektur, yaitu skipgram dan continuous back of word atau disebut CBOW. Pada arsitektur skipgram, model memprediksi kata-kata di sekitar kata masukan. Sementara pada arsitektur CBOW, model memprediksi kata masukan yang berdasarkan kata-kata di sekitarnya. 11. Apa definisi dari back of word? Back of word adalah metode yang digunakan untuk mempresentasikan teks dalam bentuk vektor numerik. Dalam model BOW, setiap kata dalam dokumen dihitung berapa kali muncul dan kemudian dihitung jumlah kata tersebut dalam dokumen. 12. Itu jelaskan mengenai metode atau algoritma FastTag. FastTag adalah metode atau algoritma untuk membutuhkan word embedding yang dikembangkan oleh Facebook AI Research. Metode ini memperluas representasi kata dengan memperhitungkan morfologi atau di struktur kata. Cara kerjanya adalah dengan membagi kata menjadi subkata atau karakter dan mempresentasikan kata sebagai kombinasi dari subkata tersebut. 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah merupakan penggabungan kata sifat yang sering muncul untuk menunjukkan suatu sentimen, suatu model probabilitas yang memberikan prediksi kemunculan kata berikutnya. Berdasarkan probabilitas munculan kata N1 sebelumnya. N-gram digunakan untuk mengolah teks yang disebut training corpus kata setelah kata tertentu. 14. Jelaskan contoh penerapan N-gram. Penerapan N-gram itu contoh kalimat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unigram pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Diagram pemilihan kepala daerah Jakarta tahun ini tidak begitu ramai
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya nomor 15 itu jelaskan dari definisi dari smoothing. Smoothing adalah proses meratakan distribusi probabilitas yang diimplikasikan oleh model bahasa sehingga semua urutan kata yang masuk akal dapat terjadi dengan beberapa probabilitas. Ini sering melibatkan perluasan distribusi dengan mendistribusikan kembali bobot dari wilayah probabilitas tinggi ke wilayah probabilitas 0. 16. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Metode smoothing yang dapat diterapkan dan digunakan pada naive Bayesian classifier. Konsepnya yang sangat sederhana dengan menambahkan nilai positif yang kecil pada setiap nilai probabilitas kondisional yang ada sehingga terhindarnya nilai 0 pada model probabilitas. 17. Apa yang dimaksud dengan backup dan interpolasi? Backup dan interpolasi adalah dua teknik smoothing yang digunakan untuk menangani perbedaan ukuran korpus. Backup bekerja dengan cara menggunakan model yang lebih sederhana saat kata belum pernah dilihat sebelumnya. Sedangkan interpolasi penggabungan beberapa model probabilistik dengan berbagai tingkat kompleksitas untuk memperkirakan probabilitas kata. 18. Jelaskan mengapa Kaiser-Ney smoothing memiliki kinerja yang baik. Metode ini bekerja dengan cara memperkirakan probabilitas n gram dengan mempertimbangkan probabilitas n1 gram. Kaiser-Ney smoothing juga mempertimbangkan konteks kata sebelumnya memungkinkan estimasi probabilitas yang lebih akurat pada data langka. 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid backup? Karena data raksasa sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kaiser-Ney smoothing memerlukan algoritma yang jauh lebih sederhana untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Stupid backup ini memunculkan ide percobaan untuk model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Yang terakhir 20. Apa dasarnya pemikiran dari metode Good-Turing smoothing? Metode Good-Turing smoothing didasarkan pada asumsi bahwa frekuensi kemunculan kata yang jarang dan akan meningkat secara signifikan setelah melihat data tambahan. Oleh karena itu, teknik ini mencoba untuk mengevaluasi probabilitas kata dengan menghitung perbedaan antara frekuensi kemunculan kata yang dilihat dan frekuensi kemunculan kata yang belum pernah dilihat sebelumnya. Metode ini juga memungkinkan estimasi probabilitas yang lebih akurat pada data langka. Dengan menggunakan pada data frekuensi kemunculan kata yang lebih sering. Ya, sampai sini saja. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.